baik Gibran maupun KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, dinyatakan bahwa Gibran tidak sah menjadi wakil presiden. Karena tidak memenuhi syarat tadi. Pak Suban. Iya, Pak. Anda penggugat sekaligus kuasa hukum untuk menggugat ijazahnya Gibran. Begini, Pak. Saya menggugat itu atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Kebetulan profesi saya advokat. Itu aja. Jadi Anda mewakili diri Anda sendiri, menggugat keabsahan ijazahnya Gibran sebagai warga negara. Sebagai warga negara. Kenapa? Baru sudah setahun baru digugat sekarang? Nah, begini Pak. Sebelum saya menggugat ini, tadinya saya mau gugat di awal sebelum pemilu. Tapi kalau saya gugat sebelum pemilu, itu akan banyak yang menjadi tergugat. Maka saya menggugat setelah jadi. Jadi konsepnya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Siapa yang melawan hukum? Yang dalam gugatan saya adalah Gibran dan KPU. Gibran dan KPU melawan hukum. Melawan hukum. Karena riwayat pendidikannya menurut kesimpulan saya tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Artinya ya nggak boleh, nggak memenuhi syarat dia. Artinya Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden kalau dilihat dari sisi pendidikannya. Lalu petitum Anda apa? Petitum saya satu minta gugatan ini dikabulkan karena ini merupakan kesimpulan Pak dari data yang saya punya. Jadi saya minta divonis oleh hakim, maka saya ke pengadilan. Satu, dikabulkan gugatan. Kedua, dinyatakan baik Gibran maupun KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, dinyatakan bahwa Gibran tidak sah menjadi wakil presiden. Karena tidak memenuhi syarat tadi. Keempat, baik KPU maupun Gibran harus membayar uang ganti rugi kepada seluruh warga negara sebesar 125 triliun. Angka ini Pak bukan tiba-tiba datang. Angka ini adalah sebuah penghargaan jabatan orang nomor 2. Sehingga harus besar. Gimana ngitungnya Pak? Ngitungnya begini, warga negara kita ini sekarang ada 285 juta. Nah, uang itu nanti saya minta disetor kepada kas negara. Terus? Dibagikan kepada seluruh warga negara. Seperti bansos itu? Iya, boleh. Karena apa begitu? Relasinya juga ada, Pak. Karena ini yang dirusak adalah sistem negara hukum. Yang punya sistem negara hukum adalah warga negara semuanya. Maka konsekuensinya dia harus bayar itu. Dan dia yang dia dapat itu jabatan orang nomor 2, Pak. Harus dihargai. Dan sekarang sidangnya baru sampai pada tahap? Sidangnya sekarang sudah jawab jinawab. Saya sudah pihak Gibran dan KPU sudah membuat jawaban. Saya sudah membuat replik. Tanggal 29 besok mereka duplik. Ya itu. Baik. Dede, gimana Anda respon setelah Jokowi dipersoalkan, kemudian sekarang ijazahnya Gibran juga dipersoalkan? Saya pikir ini dua hal yang jauh sekali berbeda. Sangat berbeda sekali ya. Ketika Roy Suryo CS mempersoalkan ijazah Jokowi dan ketika Pak Suban mempersoalkan ijazah Mas Gibran. Kenapa? Karena Pak Suban, mohon maaf Pak ya, sebelum saya datang ke acara ini, saya itu tidak mengenal siapa Pak Suban. Artinya Pak Suban ini bukan cari ribut, langsung menggunakan atau mengexercise legal rights-nya dia, hak legalnya dia hukumnya sebagai warga negara. Beliau setidaknya ya, saya tidak menangkap indikasi bahwa Pak Suban ini katakanlah terafiliasi atau ingin diambil oleh kekuatan politik tertentu, ya, diadopsi, lalu ya katakanlah diberikan proyek ini itu, maka akhirnya dia terafiliasi secara sendirinya dan lain-lain. Jadi silakan saja ya Pak Suban menggugat, silakan saja menggugat. Dan saya tahu persis ya bahwa Mas Gibran itu ijazahnya asli, ya, dari Orchid Park waktu SMA, lalu diploma di Singapura, ya, lalu kemudian melanjutkan sampai dengan S1-nya di Bradford di Australia. Dan keyakinan saya ini bisa saya dapatkan bukan hanya karena saya merupakan kader PSI yang afiliasinya ke Solo ya, tapi memang banyak sekali rekan-rekan saya yang katakanlah, oh dia adik kelas saya, Mas Gibran itu, oh Mas Gibran itu kakak kelas saya, atau anak saya bergabung ke sekolah tersebut. Persis saat Mas Gibran lulus dan saya melihat Mas Gibran itu graduation, ada Kaisang di situ dan lain-lain. Jadi pembuktian langsung saja dibuktikan di pengadilan, di meja hukum. Ya, dan dalam hal ini saya jauh lebih respect kepada Pak Suban. Teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Nah, teman-teman, kita telah melihat cuplikan video yang begitu sangat menarik
tentang kasus Gibran Rakabuming Raka. Nah, negara bukan milik perorangan tapi milik rakyat dari Dabang sampai Merauke. Lanjut dan tuntaskan Pak Subhan para pembohong dan pengacau akal sehat dan pengacak-acak demokrasi hukum. Sikat habis Jokowi, Gibran dan termul-termul di segala tempat. Subhan mau maju terus, kebenaran menunjukkan jalan sendiri, rakyat menunggu bukti nyata salam waras. Maju terus Pak Subhan, seluruh rakyat Indonesia mendukungmu, jangan mau damai. Semoga sehat selalu Pak Subhan, semoga lancar semuanya dan mencapai hasil terbaik dalam keadilan dan rakyat Indonesia semua. Siap mendukung Pak Subhan, kami dukung Anda Bapak Subhan, palal lanjutkan. Pak Subhan mempunyai keberanian untuk mengungkap tabir kepalsuan. Kami yang waras dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mendukung Pak Subhan. Allahu Akbar. Bapak nuranin ke anaknya, jadi adili Jokowi dan makzulkan. Adili Gibran adalah konsekuensi hukum berat, hukum buat perbuatan melawan hukum atau PMH oleh penjabat publik, hukumannya harus berat. Ini narasi kebohongan yang sangat patah tentang riwayat pendidikan yang jadi persyaratan cawapres yang melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nggak kenal emang lu ada yang mengenal. Hore jika gugutan Pak Subhan menang, rakyat akan dapat uang. Terima kasih Pak Subhan, semoga menang. Semoga orang-orang jahat di dunia ini licik dan rakus segera musnah dan hancur dari bumi Indonesia karena alam, dan Allah memberikan karma dan ganjaran yang setimpal atau kejahatan atas kejahatannya. Semoga Pak Subhan memang dalam gugutan sehingga setiap WNI dapat uang dari hasil gugutan TSB. Lanjut saja Pak Subhan, negara ini butuh orang-orang sekelas Bapak agar tidak ada lagi tindakan semena-mena yang dilakukan pihak penguasa. Jangan lagi ada Mulyono lain di negara ini. Ayo rakyat bersatu mendukung Bapak Subhan yang jadi advokat masalah Republik Indonesia tidak sesuai aturan. Pak Subhan adalah nabi kecil yang menyambung lidah Allah demi tegaknya supremasi hukum agar adil, jujur dan amanah demi rakyat kecil. Jangan seperti Gibran wakil presiden, ndak berbot-bot, ndak ada hebat dan bukan bibit pemimpin, tetapi sebagai generasi karbitan dan pencitraan. Pak Subhan waras dan cerdas. Wapres penjual martabak hanya ada di Indonesia. DPR tidak berguna, bubarkan saja. Kita bisa melihat orang berpendidikan. Tak mungkin orang berpendidikan ada kata para pelajar di mana. Ternak Gibran PSI. Betul sekali Subhan dan kata adik ini. Adili bapaknya dan adanya yang sudah merusak negara Indonesia ini. Selama DPR, Presiden dan APH masih terafiliasi ke JKW, pasti ada perlawanan membabi buta, kecuali junjung kejujuran dan keadilan hukum. Baru era Jokowi ada yang namanya relawan dan bujer. Bahkan masih dipelihara sampai sudah mantan presiden, ketuanya relawan bisa jadi menteri, presidennya masih membayar relawan. Sudah jadi mantan pun masih memelihara bujer. Dan relawan berarti masih mendapat bayaran gaji. Nggak bakalan terbongkar dan kalah dalam kasus ijazah palsu keluarga Jokowi, karena uang yang berbicara, uang banyak. Hukum dapat dibeli Indonesia mah Undang-Undang Dasar 45 atau ujung-ujungnya duit 40 miliar, hanguslah perkara. Semua rata-rata jawaban termul-termul sebagai penjilat Jokowi hampir sama argumennya, hanya bisa bulat-bulat, muler-muler saja, cenderung membela dan menutupi ijazah palsunya Jokowi. Tidak ada yang bermutu dan berkualitas, beringas, hanya sama-sama mencari jabatan dan kekuasaan yang tidak puasnya. Sudah tahu Gibran tidak sah jadi wapres, kenapa tidak diberhentikan, cuman ngomong-ngomong saja. Masih muda jadi termul, cari kerja lain masih banyak. Pada akhirnya nanti nyesal sendiri karena nama
nama mereka akan dibawa ke pengadilan. Masih muda sudah termul cari yang halal banyak toh. Masih banyak lagi uang Jokowi di banker Jokowi untuk Pak Subhan. Saya dukung Pak Subhan karena dia membawa Indonesia ini ke dalam kebenaran. Percuma umpama jelas itu Pupu Pava nggak jelas sekul terus tidak ada tindak lanjutnya, sama seperti Jokodok tambah di kuyo-kuyo bisa dibinasakan seperti KM50 sama Cecengkuk Jokodok. Asli apa cuman kurus dulu dipuja-puji keluarga Jokowi, sekarang dipitnah. Aneh ya, rakyat harus belajar dari Nepal, kayak banyak cincong lagi. Sudah jelas rakyat dikibuli, rakyat terlalu sopan sama penjahat, rakyat menarik oleh alunan musik Jokowi gila-gila. Akhirnya segera Indonesia jelang 1 abad ternyata takluk oleh pembohong. Mana jenderal, mana polisi, intelektual, mana profesor, miris. Sadar atau tidak negara dikudeta oleh Raja Jokowi. Pasti anak dan bapak ini bermasalah ijazahnya, sebab sejarah NKRI baru kali seseorang matatan presiden ijazah palsu karena kebiasaan buruk dia buat pada anaknya. Ini tidak boleh dibiarkan. Kasihan rakyat yang susah payah menyekolahkan anaknya yang enggak keluarkan biaya besar. Sistem licik tak dibenarkan berlaku di negara kita Republik Indonesia ini. Kalau memang lulusan SMA Orchid Park, kenapa masih perlu surat keterangan setara SMA? Bila apa yang digugat Pak Subhan itu A1, maka bila pemerintahan diawali dari kepalsuan, dengan otomatis hasil kinerjanya bisa dipastikan palsu. Hasil kepalsuan akan menyejahterakan segelintir kelompoknya, membuat rakyat dengan otomatis perekonomiannya tetap memburuk. Masa kita harus menunggu hasil akhir untuk membuktikan dengan kepalsuan? Mengapa bangsa sebesar ini dengan penduduknya 100 juta dan dikatakan anak bangsa yang cerdas tidak mampu memproses dengan kepalsuan berjalan di pemerintahan negeri ini? Kalau soal Gibran biar punya ijazah SMA, ijazah asli, foto tidak berkacamata, saya tetap meyakinkan dia tidak dan belum layak jadi wapres. Ilmu dan pengalaman tidak mendukung dan bisanya melenggang ke kursi wapres karena syarat nunsa KKN peran Paman Anwar MK sangat besar. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman dan jangan lupa komen di bawah.